Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu yang ajaib hari lepas hari. Terima kasih untuk hari baru ini kami kembali ada karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kitab Ayub pasal 1 ayat 21 bagian B. Tertulis demikian. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Truett Cathy, pendiri dari restoran Chick-fil-A, restoran yang termasuk populer di Amerika Serikat, menyatakan bahwa dia percaya sepenuhnya pada penyediaan Tuhan. Bahkan ketika terjadi situasi krisis dan resesi secara global, dia percaya bahwa kalau dia mengurus karyawannya dan juga pelanggannya dengan baik, Tuhan pasti akan mengurus bisnisnya. Salah satu pernyataan menarik dari Truett Cathy adalah, saya tidak pernah berniat menjadi yang terbesar. Saya hanya ingin menjadi yang terbaik. Sebagai orang-orang yang beriman, kita pun hendaknya punya sikap percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan yang kita perlukan. Bahkan dalam masa-masa krisis sekalipun, pemeliharaan Tuhan itu selalu ada. Dalam usaha, dalam pekerjaan yang kita jalani, Tuhan selalu menyertai. Dalam Ayub 1 ayat 21 bagian B ini tertulis, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kondisi keterpurukan yang dialami oleh Ayub, Ayub tidak mengutuki Tuhan, melainkan memperkatakan perkataan yang luar biasa. Lewat perkataannya kita bisa melihat bahwa Ayub mengakui kedaulatan Tuhan atas kehidupannya. Ayub menyadari juga bahwa Tuhan adalah penentu dari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Dan Ayub menyadari bahwa dia harus dengan rela hati menerima semua yang terjadi dan memuji Tuhan dalam segala keadaan. Ayub menyadari bahwa dia bukanlah pemilik, tapi hanya pengelola. Dalam usaha, dalam pekerjaan kita, biasanya kita menganggap diri kita sebagai pemilik dari semua usaha kita. Padahal yang memiliki semuanya itu adalah Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa kepemilikan dari usaha atau pekerjaan kita adalah Tuhan, maka kita akan bekerja dengan hati yang bersyukur, bukan dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Sehingga ketika ada musim kering, ada musim di mana kelihatannya usaha kita tidak terlalu ramai, atau kita kehilangan pekerjaan, kita tidak akan kehilangan iman kepada Tuhan. Kita tetap akan bersyukur kepadanya dan percaya bahwa sekalipun usaha sedang sepi, sekalipun sedang tidak ada pekerjaan, kita pasti akan tetap terpelihara oleh kuasa dan kasih Tuhan. Begitu juga ketika musim sedang ramai, usaha kita sukses, pekerjaan kita baik, posisi karir kita melesat. Dalam situasi itu kita tidak sombong, tapi kita bersikap rendah hati dan bersyukur menyadari bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan buat kita. Sikap Ayub menjadi teladan buat kita orang-orang yang percaya saat ini, supaya kita tetap percaya kepada Tuhan dalam segala musim dan keadaan. Setiap kita yang percaya kepada Kristus, yang beriman kepadanya, hendaknya selalu bersemangat, kuat secara mental, tidak tergoyahkan oleh situasi, naik turunnya dunia usaha. Dalam segala keadaan kita tetap memuji Tuhan dan tidak kehilangan iman kepada Tuhan yang adalah sumber segalanya, sumber keselamatan dan hidup kekal bagi kita. Berkat datang dari Tuhan. Karena itu percayalah selalu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita.
Tuhanlah pemegang otoritas atas hidup kita. Dia yang berdaulat. Dia berkuasa atas segalanya. Sumber berkat kita adalah Tuhan. Karena itu, jangan pernah takut dalam menghadapi masa-masa sulit. Tuhan tidak akan pernah bangkrut. Usaha mungkin sepi, tapi pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah habis. Mari selalu percaya kepada Dia, Tuhan dan pemelihara kita. Jangan fokus kepada berkat, tapi fokuslah pada Sang Pemberi berkat. Dialah Tuhan, Dialah Juru Selamat, Dialah pusat kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami untuk kami senantiasa berfokus kepada-Mu, bukan pada berkat yang kami terima, dan tidak kehilangan iman dalam masa-masa sulit, situasi krisis yang terjadi, tapi selalu memuji Engkau, memuliakan Engkau dan percaya bahwa Engkau Tuhan tidak membiarkan, tapi akan selalu memelihara. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal. Pimpin dan sertai kami, agar kehidupan kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan, dan kami selalu mengalami kemenangan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakanlah kuasa, pertolongan, dan mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya kami alami pertolongan Tuhan. Kami alami jawaban doa dari Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia, pulihkan situasi ekonomi bangsa kami, dan berkati juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah roh-Mu, lawatlah setiap orang agar setiap orang percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.